Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggel Feranti, NIM 22 2018 196 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan membahas materi saya mengenai rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Adapun tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau kreditor. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, menilai seberapa besar aktiva perusahaan. Adapun manfaat rasio solvabilitas, yang pertama, untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lainnya. Yang kedua, menganalisa kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai dengan jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio. Yang kedua, debt to equity ratio. Yang ketiga, long term to equity ratio. Yang keempat, tangible asset debt coverage. Yang kelima, current liability to net worth. Yang keenam, time interest earned. Yang ketujuh, decide charger coverage. Penjelasan dari jenis-jenis rasio. Debt to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva, atau seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk debt ratio adalah total debt dibagi total aset. Contohnya, di sini ada komponen laporan keuangan 2010 dan 2011. Debt to asset ratio, total utang yaitu sejumlah 2.050 dibagi dengan 4.200 sama dengan 0,488 atau 49%. Artinya, rasio di atas menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang 49% dan 41% disediakan oleh pemegang saham. Pada tahun 2011 yaitu sebanyak 1.900 dibagi 4.000 sama dengan 0,47548%. Artinya, rasio ini menunjukkan sekitar 48% pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan utang tahun 2011. Artinya setiap 1.000 pendanaan perusahaan, 48 dibiayai dengan utang dan 52% disediakan oleh pemegang saham. Penjelasan, jika rata-rata industri 35%, debt to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya oleh utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambahkan dulu ekuitasnya secara teori. Yang kedua, debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Lanjutannya, bagi bank atau kreditor, semakin besar rasio akan semakin tidak menguntungkan karena semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya,
Jika rasio rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terhadap kerugian atau penyusutan nilai aktiva. Rumus debt to equity ratio yaitu total utang dibagi dengan ekuitas. Contohnya, pada tahun 2010 dan 2011 terdapat total utang dan total ekuitas. Tahun 2010 total utang yaitu 2050 dibagi dengan total ekuitas 2100. Jadi hasilnya 0,911% atau 91. Penjelasan rasio ini menunjukkan bahwa kreditur menyediakan 91 tahun 2011 untuk setiap 1000 yang disediakan pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian juga tahun 2011 yaitu sebesar 90,4%, tidak jauh beda dengan tahun 2010. Yang ketiga, long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusnya yaitu long term debt dibagi equity, yaitu utang jangka panjang dibagi dengan equity atau ekuitas. Pada tahun 2010 terdapat utang jangka panjang sebesar 1.300 dibagi dengan equity yaitu 2.250, hasilnya 0,577% atau dibulatkan menjadi 58%. Untuk 2011 utang jangka panjangnya sebanyak 1.150 dibagi ekuitas yaitu 2.100, hasilnya 0,547% atau 55%. Yang keempat, time interest earned adalah rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Lanjutannya yaitu rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya tahunannya. Bila perusahaan tidak mampu membayar bunga dalam jangka panjang, menghilangkan kepercayaan dari para kreditor, bahkan ketidakmampuan akan mengakibatkan implikasi hukum bagi perusahaan. Cara mengukur rasio dengan melakukan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Rumusnya yaitu EBIT atau dibagi dengan biaya bunga, atau biaya bunga dibagi dengan biaya bunga. EBT itu rumusnya. Nah, contohnya yaitu tahun 2010 EBIT-nya sebesar 1.800 dibagi dengan biaya bunga 180 sama dengan hasilnya 10 kali. Itu terdapat 10 kali. Dan tahun 2011 yaitu EBIT-nya sebesar 1.300 dibagi dengan biaya bunga sebesar 170 sama dengan 7,6 kali. Penjelasan, time interest tahun 2010 adalah 10 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Lalu tahun 2011 adalah 7,6 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Penjelasan lanjutnya yaitu apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio tahun 2010 adalah baik, namun rasio tahun 2011 dinilai kurang baik karena berada masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis rasio fixed charge average, yaitu lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai time interest earned ratio. Hanya saja perbedaan adalah rasio ini dilakukan apabila
Perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap adalah biaya bunga ditambahkan biaya sewa tahunan atau jangka panjang. Rumusnya yaitu EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga plus kewajiban. Contohnya tahun 2010. 1620 ditambah 180 ditambah 40 dibagi 180 ditambah 40 hasilnya 8,4 kali. Pada tahun 2011 terdapat 1130 ditambah 170 ditambah 30 dibagi 170 ditambah 30 hasilnya 8,4 kali. Penjelasan, seandainya rata-rata industri untuk fixed term corporate adalah 10 kali, tahun 2010 hanya 8,4 kali dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara tahun 2011 dengan rasio 7 kali dianggap tidak baik juga karena berada di bawah rata-rata industri sehingga menyulitkan perusahaan dalam memperoleh pinjaman. Nah, ini hasil pengukuran dari beberapa jenis rasio tadi. Bisa kita lihat di tabel ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.